Nah, nampak nggak bedanya? Halo? Iya, Pak. Ya, penyusutannya jadi gede ya. Penyusutannya jadi gede, sehingga dia mengurangi laba. Coba tak ando ya, coba perhatikan ya. Nih, kalau dia itu ini ya, dia itu ada kurang, jadi kurang, maksudnya lebih rendah dari nilai pasar 30, pajaknya adalah 5,5, ya kan? Ini PPh-nya nih, perhatikan nih, ya 5,5, ya perhatikan. Nah ini berarti kalau misalnya diperhatikan, atau saya copy lagi. Cuma kalau terlalu loncat nanti repot ya. Ini coba ya saya simulasikan ya. Nah di sini coba ya. Ini penyusutannya kan begini nih. Nah coba ini saya copy. Nah di sini. Nah ya. Oke. Ini adalah nilai belum saya rubah yang bawah ini. Kemudian ini saya rubah 160. Nah, maka ada selisih hemat. Jadi pajaknya adalah berkurang sebesar sekian. Gitu ya. Gitu ya. Bisa dimengerti? Nah, kekurangan ini tentu akan dikalikan sampai 4 tahun. Ya, dan sampai 5 tahun. Sampai 8 tahun. Jadi ini contoh ya. Contoh. Nah, ini kan kalau 400 penyusutannya per tahun adalah ini kali bagi 8 ya. Ini per tahun. Penyusutannya. Ini per tahun itu dibagi 4. Nah, di sini adalah shifting-nya. Ya, shifting dari labanya kali 22% coba ya. Kali 22%. Kali artinya ini setahun. Nah, penghematannya berarti dia akan dihemat ini setahun ya. Kalau dia selama penggunaan harta, maka dia akan lebih besar. Ini per tahun ya. Ini penyusutan. Ini laba, pengurangan laba. Kemudian, jadi labanya, ya, PPh, pengurang PPh. Jadi PPh-nya loss
berkurang 11. Nah, berkurang 11. Nah, kalau dikumpul selama 8 tahun per tahun ini. Nah, kalau total sampai dengan aset dipakai berarti ini kali 8. Sedangkan yang di bawah ini kali 4. Nah, ya, ini masa manfaat. Jadi PPh selama masa manfaat ini ada 88. Totalnya adalah 123. Nah, sedangkan yang dibayar PPh revaluasi 10% saja. 10% jumlahnya 133. Nah, gitu maksudnya menghitungnya kawan. 133 ini 100, berarti ada loss, ada berkurang sebesar 86.200. Gitu ya, teman-teman ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Coba silakan. Jadi ini tadi menghemat PPh. Jadi dia membayar 37, tapi dia hemat sampai dengan 86. Jadi per tahun juga hemat 7,150. Ini tadi tahun pertama, tahun kedua, keempat sampai 4. Begitu tahun ke 5, penyusutannya kan di golongan pertama kan habis. Maka penyusutan berikutnya adalah yang tinggal 50 gitu ya. Maka secara total nih, jadi ada hemat pajak 86.200. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini kalau nggak ada yang ditanyakan saya tutup dulu. Gimana? Bisa dilihat ya. Mana teman-teman, ada yang bisa ditanyakan? Pak, maaf Pak, saya masih bingung di angka yang 65 juta itu Pak, tadi perhitungannya. 65 juta yang di kolom mana? Delta 12 Pak. Delta 12. Ini 60 juta ini, 65 ini adalah penyusutan berdasarkan harga perolehan. Terdiri dari penyusutan golongan 2 tadi sebesar 30 per tahun dan 140 dibagi 4. Jadi 140 dibagi 4. Itu 35. Jadi 35 ditambah 30 gitu. Jadi total 65. Gitu ya. Gimana? Jelas nggak ini? Ya, jelas. Terima kasih ya Pak. Ya. Jadi ini adalah penyusutan tanpa adanya revaluasi. Gitu ya. Mana? Nah, ini dengan simulasi ini misalnya
harga revaluasinya yang di sini dari 120 menjadi 500 akan sangat meningkat. Misalnya ini jadi 600 misalnya. 600. Nah, keuntungannya besar lagi. Gitu ya. Tuh. Ada 100 sekian manfaatnya. Jadi lebih besar lagi. PPh-nya hanya 57. Gitu ya. Kira-kira gimana? Ini misalnya kalau ini yang ini dirubah menjadi 200 misalnya. Tuh, lebih meningkat lagi. Jadi ini sebenarnya adalah sangat menguntungkan bagi wajib pajak, gitu ya. Nah, jurnalnya tadi kalau dia ternyata surplus, ya tidak revaluasinya di debit, maka revaluasinya harus di kredit. Nah, gitu ya, revaluasinya harus di kredit. Nah, gitu ya. Nanya. Gitu. Kalau dia ternyata surplus di kredit, nah terus jumlah surplusnya ditulis di sini. Nah, gitu ya. Lalu kenapa surplusnya utuh, Pak? Kan ada pajaknya. Nah, ini ya PPh-nya ini termasuk dalam PPh badan. Jadi 61 ini nanti sebagai tambahan PPh badan, maka akan mengurangi laba ditahan, gitu ya. Jadi dia akan mengulangi laba ditahan. Jadi laba ditahannya akan berkurang, gitu ya. Jadi nilai yang dicantum adalah sebesar nilai perolehannya, nilai yang disampaikan oleh KCPP, ya. Nah, terus pengaruh pajaknya maka akan berpengaruh kepada laba ditahan. Gitu ya kira-kira ya. Ini perhitungan aspek pajaknya. Jadi yang pertama adalah secara garis besar bahwa surplus ini dikenakan PPh 10%. Oke. Itu akan menghemat pajak secara keseluruhan. Pajak atas surplus ini termasuk nilai pajak PPh badan yang mengurangi laba ditahan, ya, laba ditahan, ya. Jadi laba ditahannya tadi di sini, ya tetap karena ini menunjukkan penambahan asetnya, gitu ya. Jadi aset sama modal, debit itu aset, kredit sebagai utang dan modal. Tambahan di modal. Nah, terus bagaimana pajaknya? Pajaknya tadi sebagai pengurang di laba ditahan. Gitu kira ya. Gimana? Jelas tidak nih?
Kelihatan ruwet atau mana? Pak, saya izin video ini apa buat belajar. Apanya? Materinya yang perhitungannya saya izin videoin, Pak. Kelihatan ruang. Kenapa?